Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang kami hormati Bapak Budi Sucipto, Ibu Gita Kurnia, dan Ibu Ilita Anggiani Iskandar, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Kami dari kelompok 5, Program Studi Teknik Logistik Universitas Pertamina, yang beranggotakan 6 orang, dengan saya sendiri, Fawaz Akmal Farezi, Azizul Azman, Bungaran Barasa, Nur Muhammad Iqbal, Tasya Amara, dan Khoiria Fajrin Purnamasari. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Designing Organization. Desain organisasi. Desain organisasi adalah kumpulan pengetahuan yang preskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk menginformasikan pilihan-pilihan bagaimana mengatur dan mengelola lembaga-lembaga dan melayani para pemimpin yang telah dipercayakan untuk mengelola lembaga-lembaga tersebut. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan. Mereka diciptakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Oleh karena itu, desain organisasi difokuskan pada penciptaan organisasi yang melaluinya tujuan dan sasaran ini dapat dicapai. Desain organisasi modern muncul dari berbagai pekerjaan pada tahun 1950 sampai 1960-an, satu aliran yang dikembangkan di Amerika Serikat. Paling baik diilustrasikan oleh karya Alfred Chandler dalam Strategi and Struktur pada tahun 1962. Dia menemukan bahwa struktur organisasi yang berbeda yang kami amati dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam strategi perusahaan. Oleh karena itu, strategi yang berbeda menyebabkan organisasi yang berbeda. Aliran ini disebut sebagai desain organisasi strategis, yaitu proses desain top-down yang dimulai dengan strategi entitas dan dapat diterapkan pada tingkat perusahaan, unit bisnis, geografis, dan fungsional. Tahap organisasi. Tahap organisasi yang pertama adalah strategi bisnis tunggal. Kadang-kadang disebut bentuk atau bentuk kesatuan organisasi. Hampir semua perusahaan dimulai sebagai bisnis tunggal yang diorganisir berbagai fungsi, seperti penjualan, pemasaran, operasi, pengembangan produk, keuangan, dan sumber daya manusia. Ini adalah bentuk kesatuan atau satu dimensi karena hanya terstruktur di sekitar fungsi. Tahap kedua, tiba ketika satu bisnis melakukan diversifikasi ke area bisnis baru. Perusahaan kemudian membuat unit bisnis dan area bisnis baru. Profit and loss center untuk setiap area bisnis baru. Setiap unit bisnis adalah organisasi fungsional lainnya. Tantangan desain organisasi dengan demikian adalah menciptakan pusat perusahaan untuk mengatur berbagai unit bisnis. Pusat ini biasanya berisi staf fungsional untuk mengkoordinasikan fungsi di seluruh unit bisnis. Tahap ketiga, berkembang ketika sebuah perusahaan berekspansi dari pasar asalnya ke negara-negara tuan rumah. Strategi ini menambahkan dimensi ketiga, dimensi geografis ke dalam organisasi. Awalnya perusahaan hanya menambahkan divisi geografis ke beberapa divisi unit bisnis. Namun, ketika penjualan internasional mencapai sekitar 30-40% dari total penjualan, divisi internasional menghilang. Pada perusahaan barang konsumsi, pembagiannya digantikan oleh laba regional. Salah satunya adalah negara asal. Tantangan desain organisasi adalah menyeimbangkan kekuatan dan otoritas di seluruh struktur tiga dimensi. Distribusi daya yang dihasilkan akan didorong oleh strategi portofolio global. Tahap strategi yang keempat adalah dimulai dengan fokus pada pelanggan. Didorong sebagian oleh permintaan dari pelanggan global seperti Walmart, perusahaan seperti Procter dan Gamble, IBM, dan bank investasi menambahkan pelanggan global atau segmen pelanggan ke dalam struktur mereka. Faktor lain yang berkontribusi adalah konversi produk dan layanan menjadi penawaran digital. Driver of new strategies. Mengapa suatu perusahaan terus-menerus mengubah strategi mereka?
Apa yang mendorong gerakan ini melalui tahapan? Biasanya, manajer lebih suka menjaga hal-hal sederhana. Jadi, mengapa mereka lebih suka menjaga hal-hal sederhana tersebut? Setidaknya ada dua alasan. Salah satunya adalah mengejar pertumbuhan. Banyak perusahaan didorong oleh keharusan pertumbuhan. Dan yang lainnya adalah berlanjutnya fragmentasi lingkungan pemangku kepentingan. Pertumbuhan. Jika tidak ada pertumbuhan, saham perusahaan itu datar dan diperdagangkan seperti obligasi. Harga saham yang tinggi memudahkan untuk menarik modal dan memberi penghargaan kepada karyawan. Saham yang ditinggikan juga dapat berfungsi sebagai mata uang untuk melakukan akuisisi. Lebih penting lagi, orang-orang berbakat ingin bergabung dengan perusahaan pertumbuhan berkembang yang memiliki masa depan cerah. Tapi sementara pertumbuhan diinginkan, itu juga menghadapi batas. Sebuah perusahaan hanya dapat tumbuh begitu banyak dalam bisnis intinya dan negara asalnya. Jadi, ketika pertumbuhan bisnis inti melambat, perusahaan melakukan diversifikasi ke bisnis yang berdekatan dan menjadi perusahaan multibisnis. Ketika pertumbuhan melambat di negara asal, perusahaan berekspansi melintas perbatasan dan menjadi perusahaan multinasional. Pengejaran peluang pertumbuhan baru ini menyebabkan perusahaan mengubah strategi dan bergerak melalui tahapan. Selanjutnya saya akan membahas tentang fragmentasi lingkungan pemangku kepentingan. Pendorong perubahan strategis lainnya adalah pergerakan dari pasar massal ke segmen pasar yang semakin kecil. Pada abad ke-20, bisnis menggunakan produksi massal untuk memasok pedagang massal untuk melayani pasar massal. Sekarang, dengan data yang terus meningkat, perusahaan dapat fokus pada segmen pelanggan yang semakin kecil. Perusahaan konsultan sekarang dapat mengidentifikasi 650 segmen mikro di pasar makanan. Beberapa segmen mikro ini menurun, beberapa datar atau normal, dan beberapa tumbuh. Jadi perusahaan makanan berfokus pada segmen mikro pertumbuhan ini. Keharusan pertumbuhan dan fragmentasi pasar mengarah pada strategi yang berfokus pada pelanggan. Jadi sebagian besar keharusan pertumbuhan dan segmentasi pasar yang mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan strategi mereka. Tetapi tidak semua perusahaan melalui semua tahapan. Beberapa perusahaan seperti perusahaan utilitas dan pertahanan tetap menjadi perusahaan domestik, dan beberapa perusahaan milik keluarga tetap menjadi bisnis tunggal. Intinya adalah bahwa strategi yang berbeda mendorong desain organisasi yang berbeda. Bukan ukuran atau industri yang merupakan pembentuk utama dari organisasi. Ukuran industri dan kebangsaan memiliki pengaruhnya masing-masing, tetapi dengan strategilah yang memulai suatu proses. Poin selanjutnya mengenai tahapan strategi yang penting untuk desain organisasi adalah bahwa strategi bersifat kumulatif. Artinya, perusahaan multibisnis juga memiliki tahap 1, strategi bisnis tunggal yang memandu unit bisnisnya. Dan ketika perusahaan melalui tahap 2, berkembang melintasi batas, dengan menambahkan strategi internasional tahap ketiga ke dalam strategi multibisnis mereka. Perkembangan tahap kumulatif inilah yang meningkatkan kompleksitas desain organisasi dan memberi tantangan pada desain organisasi dan prioritasnya untuk menciptakan perusahaan berkinerja tinggi. Selanjutnya yaitu pendorong desain organisasi. Dalam pendorong desain organisasi, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu keragaman dan variasi unit yang perlu dikoordinasikan agar perusahaan dapat menjalankan misinya. Yang kedua adalah tingkat saling ketergantungan antara unit dan unit yang lain, yang mana unit ini tidak berdiri sendiri dalam suatu perusahaan, melainkan memerlukan koordinasi, dan besarnya tergantung pada derajat saling ketergantungan. Saling ketergantungan ini dihasilkan dari pembagian kerja awal yang menjadi spesialis fungsional yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Yang ketiga adalah dinamika perubahan yang terkait dengan bisnis. Dinamika ini terdiri dari tingkat atau laju perubahan yang dikombinasikan dengan prediktabilitasnya, yang mana jika perubahan itu dapat diprediksi
maka sebuah perusahaan dapat menggunakan rencana dan jadwal untuk mengkoordinasikan saling ketergantungan antara unit. Namun, jika perubahan terjadi secara konstan dan tidak dapat diprediksi, maka rencana dan jadwal membutuhkan revisi dan negosiasi ulang. Organisasi-organisasi ini membutuhkan desain yang memungkinkan komunikasi tingkat tinggi, fleksibilitas, dan juga adaptasi. Selanjutnya ada variety dan diversity. Diversity atau keragaman dalam suatu organisasi dapat berarti beragam bidang operasinya yang menangani banyak produk, proses, dan juga teknologi. Sedangkan variety atau variasi dapat menunjukkan bahwa unit bisnis strategi dapat berbeda secara struktural satu sama lain tergantung pada keragaman operasi. Sebagai contoh, dalam satu bisnis memiliki 7 fungsi, yaitu pengembangan, operasi, pemasaran, pengadaan, penjualan, keuangan, dan juga sumber daya manusia. 7 fungsi ini memiliki banyak keragaman, namun harus mengkoordinasikan upaya mereka untuk melakukan bisnis secara normal untuk produk yang sudah ada pada pasar. Mereka juga harus mensinkronkan aktivitas mereka untuk meluncurkan produk baru, dan mereka mungkin perlu menyepakati prioritas dan fitur pengembangan produk berikutnya. Selanjutnya yaitu interdependence. Saling ketergantungan atau interdependence merupakan sejauh mana kegiatan dalam satu unit organisasi mempengaruhi kegiatan dan pencapaian tujuan unit lainnya. Menurut Thomson, saling ketergantungan menjadi pendorong koordinasi yang terbagi menjadi 3 jenis saling ketergantungan yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Ini adalah gambar 1.1 jenis saling ketergantungan. Saling ketergantungan yang paling sederhana adalah saling ketergantungan gabungan pada unit lapangan atau field unit yang ditunjukkan pada gambar 1A. Berbagi jumlah dana dan sumber daya yang sama. Selain itu juga unit lapangan ini seperti unit penjualan yang mana melakukan pekerjaan mereka secara terpisah. Tipe berikutnya yaitu menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi dan jumlah saling ketergantungan yang lebih besar. Dalam saling ketergantungan berurutan atau sekuental, output manufaktur merupakan input yang diperlukan untuk kinerja fungsi penjualan. Untuk mencapai kinerja yang sukses, manajemen perusahaan harus mengkoordinasikan aliran kerja di seluruh unit untuk saling bergantung secara berurutan. Yang ketiga adalah jumlah terbesar dari saling ketergantungan ada ketika unit saling bergantung secara timbal balik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1C. Output dari keduanya adalah input dari yang lain. Saling ketergantungan adalah variabel yang dapat diubah dan dapat menyebabkan jumlah koordinasi yang berbeda. Salah satu alasan mengapa saling ketergantungan mendorong desain organisasi adalah bahwa prinsip desain adalah menciptakan unit struktural berdasarkan tingkat saling ketergantungan. Praktik ketiga untuk mempercepat keputusan adalah kebutuhan untuk memutuskan dan bertindak secara real-time saat peristiwa terungkap di media sosial. Nestle memiliki tim akselerasi digital untuk terus memantau percakapan media sosial tentang merek dan kategorinya, dan kemudian melibatkan konsumen dalam percakapan. Tim ini tidak hanya terdiri dari pakar media, ini juga mencakup banyak fungsi seperti manajer merek, wawasan konsumen, hukum, manajer akun pelanggan, personal agensi, dan ilmuwan makanan jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk bertindak cepat pada berita buruk sebelum sebuah insiden menjadi viral. Tim akselerasi digital adalah contoh bagus untuk fungsi yang saling bergantung secara timbal balik. Selanjutnya adalah dinamika perubahan. Marx dan Simon pada tahun 1958 mengidentifikasi pengambilan keputusan terprogram sebagai proses yang tepat untuk tugas-tugas yang dapat diprediksi dan pengambilan keputusan yang tidak terprogram untuk pekerjaan yang tidak dapat diprediksi. Studi kasus Burns dan Starker pada tahun 1961 mengungkapkan 2 jenis organisasi yang
mereka sebut dengan mekanistik dan organik. Dengan organisasi yang sesuai tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Jika pekerjaan dapat diprediksi, hierarki atau bentuk mekanistiklah yang sesuai. Namun, jika pekerjaan tidak dapat diprediksi, maka bentuk organiklah yang sesuai. Selanjutnya adalah kesimpulan bab 1. Buku karya J.R. Galbraith ini akan mengikuti aliran pemikiran yang disebut dengan desain organisasi strategis. Artinya, kita mulai dengan strategi perusahaan atau unit dan merancang organisasi dari atas ke bawah. Sekolah desain organisasi ini mengikuti karya Chandler, strategi dan struktur. Modelnya menyatakan bahwa setiap 20 atau 30 tahun perusahaan menambahkan dimensi strategis ke dalam portofolio mereka. Tidak semua perusahaan mengikuti perkembangan tahap ini, tetapi banyak perusahaan publik melakukannya untuk mengejar pertumbuhan. Dengan demikian, mereka mengadopsi strategi yang semakin kompleks. Kompleksitas ini berada di balik munculnya desain organisasi untuk memandu pilihan organisasi untuk bersaing di skala global. Jika pertumbuhan menciptakan strategi yang kompleks, maka keragaman, saling ketergantungan, dan perubahanlah yang membentuk organisasi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang The Star Model. Sebelum masuk ke pembahasan asal-usul dan pengertian Star Model, kita harus memahami dulu desain organisasi strategis. Jadi, desain organisasi strategis dimulai dengan strategi dan struktur oleh Alfred Chandler pada tahun 1962. Sejak saat itu, topik telah diperluas di luar struktur untuk memasukkan beberapa faktor lain seperti informasi, proses keputusan, sistem penghargaan, dan praktik orang yang membentuk fungsi sumber daya manusia. Selanjutnya adalah asal-usul Star Model. Penulis buku J.R. Galbraith membuat Star Model berdasarkan pengalamannya dalam mencoba menerapkan informasi dan proses keputusan. Pada tahun 1967 dan 1968, beliau bersama temannya telah membangun sejumlah model. Namun saat mencoba menerapkan model tersebut, mereka selalu mendapatkan banyak masalah, seperti yang pertama, sulitnya meyakinkan manajer, yang kedua, harus memodifikasi struktur, yang ketiga, harus merekrut orang-orang baru untuk menjalankan model. Dari hal tersebut, beliau belajar untuk mengambil pandangan holistik dan sistemik dari sebuah organisasi. Penting untuk melihat organisasi sebagai sistem yang kompleks. Star Model adalah kerangka yang memungkinkan kita untuk mengambil pandangan sistemik. Star Model memberikan cara berpikir holistik tentang sebuah organisasi yang terdiri dari struktur, proses keputusan informasi, sistem penghargaan, dan orang-orang. Star Model adalah model yang perlu dirujuk oleh pemimpin dan manajer umum ketika mereka mempertimbangkan untuk mengubah organisasi mereka. Adapun gambar dari Star Model itu sendiri dapat dilihat pada gambar di samping yang terdiri dari strategi, struktur, proses, reward, dan people. Selanjutnya adalah fitur dari Star Model. Pertama, model-model ini mengatakan bahwa strategi yang berbeda mengarah pada struktur yang berbeda untuk mengimplementasikannya. Jadi, strategi yang berbeda berarti organisasi yang berbeda. Pelajarannya adalah Anda memulai dengan strategi dan merancang organisasi untuk menerapkan arah yang dipilih. Poin kedua dari fitur Star Model adalah bahwa organisasi lebih dari sekedar struktur. Waktu lebih baik dihabiskan untuk menentukan peran dan tanggung jawab, berinvestasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan menemukan individu yang bekerja secara efektif. Jadi, lebih baik untuk mengambil pandangan holistik dan merancang keseluruhan organisasi daripada hanya berfokus pada bagian struktur. Selanjutnya adalah fitur ketiga dari Star Model. Fitur ketiga dari Star Model adalah bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki semua faktor ini dalam keselarasan. Mereka cocok bersama dan memperkuat satu sama lain, dan orang-orang dalam organisasi mendapat pesan yang konsisten tentang jenis perilaku yang tepat. Ketika faktor-faktor tidak selaras, gesekan akan meningkat.
Orang-orang bingung tentang arah dan waktu dan energi terbuang untuk konflik yang tidak perlu. Selanjutnya adalah alasan memilih serangkaian faktor khusus untuk dimasukkan ke dalam STAR model. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa STAR model memiliki 5 faktor. Yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah proses, yang keempat adalah reward, dan yang kelima adalah people. Alasan pertama adalah bahwa faktor-faktor tersebut dapat dikontrol secara langsung oleh para tim kepemimpinan. Pemimpin dapat memutuskan struktur, proses yang mereka gunakan untuk membuat keputusan, orang-orang yang akan mereka rekrut, dan sebagainya. Alasan kedua adalah faktor-faktor tersebut berdampak pada perilaku orang. Jika Anda mengukur dan menghargai jenis perilaku tertentu, kemungkinan besar Anda akan menerima perilaku tersebut. Anda lebih mungkin untuk mendapatkan jenis perilaku yang kooperatif jika Anda mempekerjakan orang yang secara alami, kolaboratif, dan sebagainya. Fakta bahwa budaya bukanlah salah satu elemen dari STAR model sering dipertanyakan. Dan alasannya adalah bahwa para pemimpin tidak dapat mengontrol budaya secara langsung. Contohnya, jika strateginya adalah untuk menjadi lebih berpusat pada pelanggan, maka para pemimpin memilih untuk mengatur berdasarkan segmen pelanggan, menunjukkan proses manajemen hubungan pelanggan, memberi penghargaan kepada orang-orang berdasarkan kepuasan pelanggan dan retensi pelanggan, dan mempekerjakan orang-orang yang berorientasi pada hubungan sebagai lawan transaksi. Jika para pemimpin membuat semua keputusan tersebut, kemungkinan besar mereka akan menghasilkan jenis perilaku yang kemudian mengarah pada budaya yang berpusat pada pelanggan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang faktor-faktor dalam STAR model. Yang pertama adalah strategi. Strategi adalah arah di mana perusahaan akan tumbuh. Ini diatur agar orang-orang dalam perusahaan atau dalam organisasi tahu bagaimana mereka harus memilih perilaku mereka sendiri. Faktanya, satu-satunya alasan perusahaan membutuhkan strategi adalah karena mereka memiliki sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, masing-masing harus memutuskan apa yang akan dilakukan dan melakukannya dengan baik, dan apa yang tidak akan dilakukan. Pilihan ini kemudian memandu keputusan tentang struktur organisasi, penghargaan, proses, dan praktik orang. Strategi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, apa yang harus dilakukan. Ini adalah beberapa pilihan seputar tujuan dan sasaran untuk keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Sebagian besar organisasi cukup efektif dalam membuat jenis pilihan strategis apa yang akan dilakukan. Yang kedua adalah tempat bermain, di mana bermain. Secara harfiah adalah tentang pertanyaan di dunia mana kita akan hadir dan berbisnis. Apa pilihan negara yang akan hadir dan juga pilihan produk. Yang ketiga adalah cara menang. Cara menang adalah tentang keunggulan kompetitif. Apa resep kita untuk sukses? Apa formula kita untuk bersaing? Ini adalah keputusan yang lebih sulit namun penting. Dan ini banyak berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam organisasi. Selanjutnya adalah struktur. Di sini yang akan dibahas yaitu mengenai struktur organisasi. Dalam struktur organisasi cenderung memiliki bentuk hierarki atau tingkatan. Tentunya, tingkat kekuasaan dan wewenang dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa bentuk organisasi yang memiliki hierarki, di antaranya organisasi fungsional, organisasi produk atau unit bisnis, kemudian selanjutnya unit bisnis pelanggan, organisasi saluran, organisasi geografis, struktur hybrid, dan organisasi matriks. Sedangkan dimensi lain dari struktur seperti pembagian kekuasaan, pembagian kerja, dan bentuk organisasi. Kemudian kita lanjut ke sebuah hierarki otoritas. Seperti yang telah dijelaskan bahwa hierarki otoritas merupakan sebuah tingkatan atau batasan kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian, struktur organisasi
organisasi yang selama ini ada merupakan sebuah hierarki. Hal ini memiliki tujuan untuk membuat suatu pekerjaan yang berjalan secara maksimal, yang meliputi pembagian kelompok berdasarkan spesifikasi pekerjaan atau kompetensi yang terorganisir. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian kerja. Hierarki ada sebab organisasi belum memiliki kemampuan dalam memproses informasi dan mengambil keputusan dalam sekelompok besar orang. Sedangkan dalam sebuah organisasi perlu adanya berkesinambungan agar berjalan beriringan. Kemudian selanjutnya yaitu organisasi fungsional. Dalam jenis organisasi ini, perusahaan memiliki banyak sumber daya manusia. Perusahaan akan membagi dalam beberapa subtugas yang sesuai dengan kompetensi. Pembagian kerja awal selalu dilakukan dengan spesialisasi fungsional. Hierarki otoritasnya seperti bagian di atas dari general manager, kemudian membawai bagian pemasaran, bagian produksi, bagian penjualan, personalia, dan akunting. Kemudian dibagi lagi menjadi sub-subbab tugas sehingga pekerjaan akan lebih tepat waktu dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah organisasi produk atau unit bisnis. Organisasi ini berorientasi pada produk atau suatu unit bisnis yang sedang dikelola. Hal ini dimaksudkan agar saat bisnis mengalami penurunan, perkembangan dengan kata lain sedang melemah, orientasi perusahaan bergeser ke arah produk, seperti mengadakan produk yang baru yang lebih sesuai dengan teknologi atau sesuai tren saat itu. Hal tersebut mendorong pertumbuhan perusahaan dan perusahaan akan mengalami perkembangan, walaupun dari sisi satu lini mengalami pelemahan, seperti pada bagian di atas. Pimpinan perusahaan membawai divisi produk A, divisi produk B, kemudian divisi produk C. Begitupun seterusnya. Setelah itu, dari tiap bagian produk itu memiliki bagian administrasi keuangan, bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Sehingga satu produk memiliki semua hal untuk menunjang produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai unit bisnis pelanggan. Unit bisnis pelanggan saat ini merupakan struktur yang berbasis pada pelanggan. Unit jasa saat bergeser biasanya memiliki unit pelanggan, misalnya suatu perusahaan jasa peminjaman uang atau pendanaan yang mulanya menyediakan jasa peminjaman skala kecil dengan simpan pinjam, kemudian meluas ke sektor pembiayaan perumahan, pembiayaan asuransi, pembelian kendaraan, dan semacamnya, sehingga ada pusat laba yang terpisah dalam skala kecil, menengah, dan skala besar. Perusahaan ini berbasis pada pelanggan atau nasabah dalam struktur organisasi. Selanjutnya masih membahas terkait dengan struktur bisnis. Di sini terdapat struktur bisnis keempat yang bernama channel atau yang dapat disebut sebagai saluran. Struktur bisnis ini dibangun di sekitar saluran, yaitu untuk mengatur bagaimana orang ingin membeli produk yang ditawarkan oleh para produsen. Salah satu cara untuk menawarkan produk tersebut adalah dapat melalui gerai retail, di mana pelanggan atau konsumen dapat secara fisik melihat dan membeli serta mengambil produk yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Sedangkan untuk bisnis dengan katalog yang besar dapat menerapkan strategi secara online, yaitu pelanggan dapat melakukan pemesanan online, di mana pelanggan membutuhkan jaringan internet untuk mengakses produk yang mereka tawarkan dan melakukan pemesanan serta menerima barang tersebut melalui jasa pengiriman yang tersedia menuju lokasi yang diinginkan oleh para konsumen. Di dalam outlet yang dimiliki oleh para retailer, tidak semua produk berada dalam kategori baik, yaitu retailer juga dapat menawarkan produk-produk yang mungkin terdapat sedikit kerusakan atau dapat dikategorikan sebagai barang reject namun masih berharga, sehingga produk reject tersebut masih dapat dijual oleh para retailer namun ditawarkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk-produk yang dalam kondisi normal. Saat ini beragam strategi bisnis yang dimiliki oleh
para retailer, yaitu dapat berbisnis secara offline atau melalui outlet yang mereka miliki, dan dapat bisnis secara online yaitu melalui media-media platform yang disediakan oleh atau melalui marketplace yang saat ini berkembang pesat di dunia digital. Struktur ini termasuk ke dalam organisasi fungsional. Berikutnya adalah mengenai geographical struktur atau struktur geografis. Struktur ini merupakan jenis struktur yang kelima dari struktur hierarki. Struktur ini adalah terkait dengan struktur geografi, di mana perusahaan dapat dikatakan menggunakan struktur geografi ketika sebuah perusahaan mengorganisir para pelanggan yang berada di sekitar letak geografis perusahaan mereka. Sebagai contoh seperti rumah sakit yang memiliki radius di sekitar pemukiman warga karena untuk menarik para pasien dan para dokter. Sedangkan penerapan yang sebagai contoh yang diterapkan oleh perusahaan adalah seperti pada perusahaan semen yang bernama Cemex, di mana pengiriman didasarkan pada radius terdekat di sekitar pabrik semen dan diatur berdasarkan letak geografisnya. Perusahaan tersebut menerapkan struktur geografis sehingga mereka mengatakan pabrik semen tidak lagi kompetitif apabila letak dari pabrik tersebut berada di radius sekitar di atas 150 mil, sehingga masing-masing unit ini dapat direplikasikan secara geografis. Struktur geografi ini masuk ke dalam struktur fungsional. Saat ini banyaknya layanan yang didasarkan pada letak geografi, yaitu pelanggan atau konsumen harus datang secara langsung menuju outlet atau gerai toko yang mereka miliki berdasarkan kedekatan fasilitasnya, yaitu pelanggan akan memilih toko yang berdekatan dengan tempat tinggal di sekitar mereka. Saat ini dengan berkembangnya dunia digital atau yang dapat dikatakan sebagai revolusi digital, menyediakan hal-hal seperti pendidikan online, pengobatan yang dilakukan secara jarak jauh, dan perbankan online. Sehingga bisnis-bisnis saat ini sudah beralih menuju bisnis yang dilakukan secara online. Perkembangan tersebut dapat dikatakan sebagai fenomena digital dan disebut pula sebagai kematian jarak. Dengan adanya revolusi digital ini dapat mengurangi kebutuhan akan banyaknya jenis struktur yang sebelumnya digunakan oleh para penyedia layanan, terutama penyedia layanan yang menyediakan produk yang akan dipasarkan kepada para konsumen, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi matriks. Dari kata matriks adalah organisasi dua dimensi, di mana perusahaan secara bersamaan di sekitar dua dimensi fungsi dan pusat laba, di mana mungkin ada fungsi yang melapor kepada CEO bersama dengan unit bisnis. Fungsi biasanya merupakan unit koordinasi yang tidak ditempatkan dalam matriks. Unit-unit fungsional ini telah diperkuat sebagai kegiatan seperti kelompok teknologi informasi atau organisasi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kekuatan dan otoritas mereka. Dan banyak dari organisasi ini juga telah pindah ke struktur matriks. Menurut Galbraith 2009, organisasi matriks atau matrix organization disebut juga organisasi manajemen proyek. Dalam hal ini, unit atau perusahaan secara bersamaan diatur di sekitar dua dimensi. Organisasi matriks dimulai dengan perusahaan kedirgantaran Amerika pada tahun 1960, di mana perusahaan-perusahaan ini diorganisasikan sekitar fungsi, terutama pada fungsi teknik yang berbeda, fungsi manufaktur, kualitas, dan departemen pemasaran atau penjualan. Selanjutnya adalah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional, digabungkan agar saling menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks memberikan wewenang ganda, yaitu wewenang horizontal, di mana wewenang ini akan diserahkan kepada manajer proyek, dan wewenang fungsional, di mana akan diserahkan kepada bidang yang terkait. Kita dapat lihat struktur organisasi matriks pada gambar berikut. Selanjutnya, distribution of power across the hierarchy dibagi menjadi dua. Pertama, dimensi vertikal, di mana isu-isu desain adalah pertanyaan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Misalnya, struktur fungsional memusatkan pengambilan keputusan di kepala eksekutif yang memiliki peran pertama yang mengawasi kegiatan yang saling bergantung.
Selanjutnya ada dimensi horizontal. Dimensi horizontal adalah organisasi yang didominasi pemasaran, seperti perusahaan barang dan konsumsi. Kepala eksekutif perusahaan datang melalui fungsi pemasaran. Misalnya di perusahaan berteknologi tinggi, fungsi dominan cenderung ke engineering. CEO datang melalui fungsi pengembangan produk. Selanjutnya adalah division of labor atau pembagian kerja, adalah tingkat skalisasi peran yang melaksanakan pekerjaan. Pada hakikat skalisasi kerja, seluruh pekerjaan dipecah-pecah menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda. Pembagian kerja dengan menggabungkan skalisasi dan pembagian tugas produksi yang kompleks menjadi beberapa atau subtugas. Selanjutnya, faktor pilihan tingkat skalisasi, di mana pertama, keputusan desain organisasi kunci. Jika skalisasi sebagai kunci keunggulan kompetitif suatu organisasi, maka skalisasi tersebut akan dimasukkan ke dalam organisasi dan dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Yang kedua, adanya ukuran perusahaan. Dengan skala yang lebih besar, memungkinkan skalisasi yang jauh lebih besar, di mana menjadi keuntungan untuk lebih terskalisasi dalam banyak situasi. Selanjutnya, shape of the organization. Bentuk organisasi ditentukan oleh jumlah level dan rentang pengawasan yang digunakan di tingkat dan departemen perusahaan. Tentang mengacu pada jumlah orang yang dilaporkan kepada seorang manajer kepadanya, jumlah level dan rentang dipengaruhi oleh jumlah orang dalam organisasi, dan perancang organisasi mempertimbangkan seberapa luas rentang yang itu. Model organisasi tradisional. Organisasi tradisional sebagai sebuah sistem tertutup di mana menempatkan para anggota di bawah kendali penuh pihak manajemen. Berikut merupakan model tentang model organisasi tradisional. Yang pertama, 7 orang plus atau minus pasangan, di mana untuk berkomunikasi dengan bawahan, mengordinasikan, mengevaluasi pekerjaannya, para manajer hanya memiliki waktu sekitar 7 orang. Selanjutnya, kelompok 15 hingga 20. Tenaga penjualan, semuanya melakukan pekerjaan penjualan yang sama, tapi masing-masing dengan area penjualan independen yang diukur dengan kuota dapat diawasi oleh satu pemimpin. Selanjutnya, kelompok 75 orang. Di perusahaan dengan kebijakan yang mengelola sendiri. Semakin banyak pekerjaan manajerial yang didelegasikan kepada tim kerja, maka semakin sedikit kebutuhan akan pengawasan langsung. Baiklah, ini merupakan kesimpulan dari penyampaian materi sebelumnya. Jadi secara ringkas, sangat mungkin untuk mengamati perusahaan mengikuti model manajemen tradisional, memilih rentang sekitar 7. Lebih banyak delegasi dan lebih banyak penetapan tujuan dapat menghasilkan rentang sekitar 17. Dan di perusahaan dengan kebijakan tim yang mengelola sendiri, rentang sekitar 75 dimungkinkan. Namun, penting untuk mengikuti STAR model. Untuk membuat tim seperti ini berhasil, organisasi membutuhkan jenis individu yang berbeda, jenis sistem penghargaan yang berbeda, dan hasil yang terukur. Nah, berikut merupakan referensi dari penyampaian materi kelompok kami. Baiklah teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video kami. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.